Selanjutnya kita masuk ke subbab 6.3, di mana di sini kita masih akan melakukan uji hipotesis. Kita ingin membandingkan dua buah grup, yang dibandingkan itu means-nya, dan kita akan menggunakan pendekatan teori base ya. Nah, seperti biasa, kita akan mulai dengan sebuah contoh. Nah, di sini contoh yang akan kita ambil itu adalah contoh ini. Bayi-bayi yang di eh, breastfeeding itu tuh artinya diberikan air susu ibu ya, dan kemudian yang diukur itu adalah GCI index ya. GCI index itu adalah General Cognitive Index. Itu tuh adalah sebuah ukuran yang mengukur apakah fungsi intelektual dari bayi tersebut itu berfungsi dengan baik gitu ya. Dan yang diukur itu bayi yang berumur 4 tahun gitu. Nah, jadi menurut Anda ini adalah sebuah studi observasi atau sebuah studi eksperimen gitu. Nah, apakah si peneliti ini menentukan bayi ini dikasih air susu ibu, bayi ini tidak dikasih air susu ibu gitu. Dan kelihatannya ini enggak ya. Jadi ini adalah studi observasi. Nah, karena ini studi observasi, sebab akibatnya itu belum bisa disimpulkan ya di dalam studi ini gitu ya. Tapi yang terbaik bisa kita lakukan ya seperti ini gitu ya, karena kita nggak mungkin meminta ibunya untuk yang ini dikasih air susu ibu, yang ini nggak dikasih air susu ibu, kan nggak mungkin gitu. Seperti biasa, hipotesis nolnya itu adalah apakah bayi itu diberi air susu ibu atau di breastfeed atau tidak di breastfeed, itu nggak ada hubungannya dengan general cognitive index dari bayi tersebut saat berumur 4 tahun gitu. Nah, sementara hipotesis alternatifnya itu adalah ada asosiasi antara ketika dia waktu masih kecilnya itu di breastfeed dengan general cognitive index ketika si bayi tersebut sudah berumur 4 tahun gitu ya. Jadi ya baru ada asosiasi. Nah, ini kan hipotesis nol dan hipotesis alternatif dalam kata-kata. Nanti kita akan bentuk ini menjadi sebuah simbol matematik ya. Nah, seperti biasa, di sini saya simbolkan mu breastfeed, itu tuh artinya rata-rata dari GCI atau General Cognitive Index dari bayi tersebut, dari bayi yang di breastfeed, sementara mu nat itu adalah rata-rata dari GCI dari bayi-bayi yang tidak di breastfeed. Nah, ini adalah H0-nya. H0-nya itu mereka tuh sama ya, atau sering di selisihnya itu sama dengan 0 gitu ya. Terus HA-nya itu adalah mereka tidak sama atau selisihnya itu tidak sama dengan 0. Nah, semoga cukup jelas bagaimana mengubah H0 dan HA dalam kata-kata menjadi dalam simbol matematik. Nah, ini adalah data-data yang didapat dari studi observasi tersebut. Ternyata si peneliti itu telah mengumpulkan sejumlah bayi ya mungkin, dan 237 diantaranya itu ternyata waktu masih kecilnya itu dia di breastfeed, dan waktu 85 diantaranya itu waktu kecilnya itu tidak di breastfeed, mungkin dikasih air susu formula ya, susu formula. Nah, ini adalah rata-rata GCI-nya dari bayi-bayi yang dari 237 bayi yang di breastfeed nih 105,3 dengan standar deviasinya 14,5, sementara yang tidak di breastfeed itu rata-rata dari 85 bayi tersebut di umur 4 tahun itu general cognitive index-nya itu 100,9 dengan standar deviasinya 14,0. Nah, di sini juga sudah disajikan plotnya ya, dot plotnya atau box plotnya juga sudah disajikan. Di sini kelihatannya itu variasi dari kedua data ini kurang lebih sama, cuman dari segi jumlah datanya ya. Dan kelihatannya ini data-data ini pun tidak skew kanan atau skew kiri ya. Jadi dan nanti akan dibahas bahwa salah satu syarat kapan kita bisa pakai uji hipotesis berbasis teori itu adalah jika data yang kita punya itu tidak terlalu skew kanan dan tidak terlalu skew ke kiri gitu. Jadi normal-normal aja gitu datanya. Dan ini kelihatannya kedua data tersebut memenuhi syarat tersebut. Nah, statistik yang akan kita uji adalah difference in means. Ya, jadi difference-nya di sini sudah dihitung, yaitu sebesar 4,4 ya. 4,4 ini dapatnya dari mana? Tadi dari dari X bar yang di breastfeed dikurangin X bar yang not
not breastfeed, yaitu sama dengan 105,3 dikurangin 100,9. Nah, ini adalah statistik yang akan kita pakai. Ya, jadi difference in means-nya. Nah, lagi-lagi kita akan ada dua kesimpulan, apakah perbedaan ini tuh cuman kebetulan belaka atau memang ada asosiasi antara bayi tersebut di breastfeed atau enggak dengan GCI-nya waktu dia berumur 4 tahun ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan applied multiple means untuk menguji ya apakah kesimpulan Anda gitu. Nah, dan di sini saya akan menggunakan applied multiple means, namun nggak akan saya tunjukkan, silakan Anda coba sendiri nih ya. Ya, dan saya akan tulis langsung kesimpulan yang saya dapatkan ya dengan menggunakan applied multiple means. Nah, di sini di slide ini saya sudah melakukan uji simulasi berbasis uji hipotesis berbasis simulasi ya. Di sini saya sudah input datanya di sini. Saya sudah input datanya. Kemudian di sini adalah deskriptif statistiknya di sini. Jika Anda lihat ini mean untuk yang bayi-bayi yang tidak breastfeed itu adalah 100,9, mean yang breastfeed itu adalah 105,30, dan ini adalah observed difference in means-nya adalah 4,4 seperti yang tadi kita sudah dapatkan. Nah, di sini saya melakukan 500 simulasi, dan setelah melakukan 500 simulasi itu kita pengen tahu simulasi-simulasi yang lebih ekstrim dari 4,4 gitu ya, lebih besar dari 4,4 dan lebih kecil dari minus 4,4 ya. Dan ternyata dari 500 simulasi hanya ada 4 simulasi yang lebih ekstrim dari 4,4 atau minus 4,4. Berarti p-value-nya itu adalah 0,008 ya. Ini jelas ini di bawah 1% ya. Jadi menurut uji hipotesis berbasis simulasi itu kita bisa menolak H0 ya. Jadi sudah cukup bukti untuk menolak H0. Atau dengan kata lain, sudah cukup bukti untuk mengatakan bahwa ada asosiasi antara bayi tersebut itu di breastfeed atau enggak dengan general cognitive index-nya gitu ya. Tapi sekarang kita akan lakukan hal yang sama, kita akan mengajukan uji hipotesis tapi berbasis teori. Nah, untuk melakukan uji hipotesis berbasis teori, di sini kita akan menggunakan statistik T namanya. Jadi statistik T itu adalah formulanya itu adalah ini. Ini nih, yang saya lingkarin nih, yang saya kotak ini. Jadi statistik yang kita pakai yaitu difference in means ya, dikurangin 0 ya. Kenapa 0? Karena H0 kita itu apa tadi? Mu breastfeed dikurangin mu not breastfeed itu sama dengan 0 nih, gara-gara ini 0-nya ya. Nah, terus H alternatif kita kan tadi mu breastfeed tidak sama dengan mu not breastfeed ya, atau biar sama seperti ini. Jadi ini karena di sininya tuh 0, maka di sininya 0 gitu. Nah, karena 0 kan bisa diubah menjadi ini. Nah, sementara standar error statistiknya itu formulanya tuh ini nih ya. Jadi S1 itu adalah standar deviasi dari grup 1, grup yang di breastfeed. S2 itu adalah standar deviasi dari grup 2, grup yang tidak di breastfeed gitu ya. Jadi kalau mau kita hitung, T-nya itu adalah tadi kan 100 X1 itu adalah grup yang di breastfeed ya, berarti 105,3 dikurangin 100,9, atau kita sudah hitung sih ini sama dengan 4,4 ya. Dibagi akar dari standar deviasi dari itu tuh adalah 14,5 kuadrat dibagi jumlah data di grup 1. Nah, ditambah ini adalah 14 kuadrat dibagi 85 ya. Ini harusnya kurang 0 nih. Nah, ini hasilnya itu jika Anda hitung adalah 2,46 ya. Nah, dan apakah 2,46 itu cukup signifikan untuk menolak H0? Nah, di sini karena kita bukan pakai Z statistics ya, jadi kita tidak bisa lagi pakai aturan yang waktu itu tuh, yang 1,645. Terus apalagi nih 1,96 ya. Nah, kita nggak bisa lagi pakai aturan ini karena aturan ini itu untuk statistik Z. Tapi sekarang di sini kita pakai statistik T. Nah, kalau pakai statistik T, kita sebenarnya ini signifikan sih, tapi kita nggak tahu nih signifikannya seberapa signifikan. Oleh karena itu kita harus cari p-value-nya. Dan untuk mencari p-value
dengan menggunakan statistik T itu mau nggak mau kita harus pakai appletnya. Appletnya itu applet multiple applet teori base yang ada, dan di situ Anda bisa pilih skenario-nya itu skenario yang 2 means. Nah, di sini sekarang saya akan tunjukkan. Nah, di sini saya sudah melakukan uji hipotesis dengan menggunakan teori base dengan menggunakan applet. Nah, jadi applet untuk teori base ya sama seperti yang applet teori base yang lain-lain, yang one mean, yang one proportion. Namun sekarang di sini skenario yang kita pilih adalah skenario 2 means ya. Nah, jika Anda pilih skenario 2 means, ntar otomatis ada 2 buah grup nih di sini nih. Nah, grup pertama silakan Anda isi sesuai data yang sudah diberikan ya. Jadi jumlah datanya, rata-ratanya, rata-rata sampel, dan standar deviasi dari sampel. Dan di grup 2 juga silakan Anda isi. Jadi grup 1 itu menyatakan grup yang ini ya, breastfeed, dan ini yang not breastfeed. Dan di sini Anda bisa lihat bahwa observed difference-nya atau difference in means-nya itu 4,4 sama seperti yang tadi kita sudah dapatkan. Nah, kemudian kita akan melakukan uji hipotesis. Dan dalam uji hipotesis silakan dicentang, ini test of significance-nya dicentang, kemudian di sini 0, 0 ya. Kemudian tombol ininya diganti nih ya. Di sini ada 3 pilihan, kurang dari, lebih besar, atau tidak sama dengan. Nah, karena di studi ini, di penelitian ini, kita hanya pengen mengetahui bahwa ada asosiasi atau enggak, berarti kita pilih yang tidak sama dengan. Setelah itu kita tekan tombol calculate-nya, dan Anda akan mendapatkan ini nih. Ya. Standar statistik T-nya adalah 2,46, seperti yang tadi kita sudah dapatkan, dan p-value-nya itu sudah dihitung, yaitu adalah 0,015 ya. Nah, ini di bawah 5% sih. Ya, jadi di sini kesimpulannya berarti sudah ada bukti yang kuat untuk menolak H0 ya. Nah, semoga cukup jelas bagaimana menggunakan applet teori base untuk menghitung p-value.